Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ Matematika Madrasah Sanawiyah yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Jakarta, kami dari grup C akan mempresentasikan pertidaksamaan linier satu variabel, di mana grup C terdiri dari Bapak Muhammad Syakur, Ibu Riano Valiana, Ibu Dewi Korawati, Ibu Ernawati, dan Ibu Kokom Komariah. Pertidaksamaan linier satu variabel, kompetisi dasar 3.6 menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier. Kali ini kita hanya membahas pertidaksamaan. Nah, kalian sudah membahas kalimat terbuka dan kalimat tertutup di pelajaran persamaan linier. Nah, kali ini kita bahas lagi. Kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Apakah dia bernilai salah atau bernilai benar. Nah, ini contohnya. Salah satunya ada 4x dikurang 6 lebih dari 15. Kemudian ada 5M dikurang 3 kurang dari sama dengan 15. Kemudian ada 2P kurang dari 20. Nah, pertidaksamaan linier satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, ini ada beberapa contoh yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, jadi bentuk umumnya itu adalah AX ditambah B lebih dari sama dengan 0, atau AX ditambah B kurang dari sama dengan 0, atau AX tambah B lebih dari, bisa kurang dari, atau tidak sama dengan 0 ya, di mana A-nya tidak boleh 0. Next, berikutnya adalah menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Dalam penyelesaian pertidaksamaan linier dapat digunakan sifat ekuivalen ya, yaitu dengan menambah, mengurang, mengali, dan membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Contohnya, X ditambah 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, kita ingin menghilangkan 3 ini dengan cara dikurang dengan 3. Kalau di ruas kiri dikurang 3, berarti di ruas kanan juga harus dikurang 3. Berarti tinggallah X lebih dari sama dengan 4. Jadi X lebih dari sama dengan 4 disebut penyelesaian dari X ditambah 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, ini contoh berikutnya, ada 3 dikali X tambah 1 lebih dari sama dengan 18. Pertama-tama kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung ini. 3 kali X, 3X, 3 kali 1, 3. Ya. Kemudian kita ingin menghilangkan 3 di sini, supaya hanya tinggal variabelnya saja di ruas kiri. Berarti kita mengurangkan di ruas kiri, berarti di ruas kanan juga harus kita kurangkan 3. Berarti 3X lebih dari sama dengan 15 ya. Dari 18 dikurang 3 dapat 15. X lebih dari sama dengan 5. Dapat dari mana? Tinggal 15 dibagi 3. Nah, ini ada lagi contohnya. X dikurang 10 lebih dari 3X. Nah, ini kita ingin menghilangkan negatif 10 ini di ruas kiri. Berarti kita harus menambahkannya ya, supaya bisa jadi 0 gitu ya. Kalau di kiri kita tambah 10, berarti di kanan juga kita harus tambah 10. Berarti X lebih dari 3X ditambah 10. Nah, kemudian kita ingin memindahkan 3X ini di ruas kanan ke ruas kiri. Berarti kalau kita mau menghilangkan 3X-nya, kita kurang min 3X, berarti di ruas kiri juga kita harus min 3X ya. Nah, X dikurang 3X adalah 2X, 3X dikurang 3X kan 0 ya. Kemudian ditambah 10. Nah, kemudian supaya dia tidak jadi negatif, semuanya kita kalikan dengan negatif juga, yaitu negatif setengah biar jadi 1 di sini. Koefisiennya biar jadi 1. Berarti 10 juga kita dikalikan dengan min setengah. Dapatlah min 5. Nah, ini kan ada negatif, jadi yang tadinya lebih dari berubah jadi kurang dari. Nah, tanda pertidaksamaan dibalik karena dikalikan dengan bilangan negatif. Ingat ya sifatnya ya. Berikutnya grafik penyelesaian pertidaksamaan. Nah, bentuk atau jenis intervalnya. Untuk yang pertama, X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B.
terletak di antara A dan B, namun dia tandanya ada lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Berarti nilai A dan B masuk ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, X lebih dari A, X kurang dari B. Terletak di antara A dan B. Namun, karena X lebih dari, tidak ada sama dengannya, X kurang dari, tidak ada sama dengannya, dia tidak berada di A. Jadi nilai A dan nilai B ini tidak termasuk. Oke, next berikutnya. X lebih dari sama dengan A, X kurang dari B. Nah, ini artinya A-nya masuk, B-nya tidak. Ya. Kemudian X lebih dari A, X kurang dari sama dengan B. Ini artinya A-nya tidak masuk, tapi B-nya yang masuk. Kemudian X lebih dari sama dengan A, berarti dia ke arah kanan. Kalau lebih dari ke arah kanan, A-nya masuk ya. Kemudian X kurang dari B, berarti nilainya ke kiri. Dan B-nya tidak masuk, tidak ada sama dengannya. Nah, penyelesaian suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan dengan notasi titik-titik pada garis bilangan yang dibuat grafik. Nah, ini ada titik-titiknya. Nah, dinyatakan dengan grafik penyelesaiannya. Kemudian sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kita hanya menambah dan mengurang suatu bilangan dengan bilangan yang sama. Nah, dilakukan pada kedua ruas pertidaksamaan. Ya, ini contohnya, X ditambah 3 kurang dari 5. Maka kita ingin menghilangkan 3 di sini karena dia plus 3, berarti supaya jadi 0 kita kurangkan 3. Kalau di kiri kita kurangkan 3, berarti di kanan juga harus kita kurangkan 3. Berarti X kurang dari 2 ya, 5 kurang 3, 2. Oke, untuk yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan positif dilakukan kedua ruas pertidaksamaan tersebut. Nah, ini misalnya ada persamaan 2X lebih dari sama dengan 18. Nah, supaya koefisiennya jadi 1, berarti kita harus kalikan dengan setengah. Berarti di ruas kanan juga kita harus kalikan setengah ya, barulah dapat X lebih dari 9. Nah, tandanya tidak berubah ya. Oke, yang ketiga, tanda pertidaksamaan akan berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan negatif dilakukan kedua ruas pertidaksamaan tersebut. Contohnya, nih, min 4X kurang dari 12. Kita kan mau menjadikan koefisien dari X ini jadi 1, berarti kita harus mengalihkan dengan min 1/4. Di ruas kiri kita kalikan min 1/4, di ruas kanan juga kita kalikan min 1/4. Nah, dengan sifat kalau kita mengalihkan dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Pertidaksamaan linier satu variabel ini, untuk persamaan linier ini berarti pangkatnya tertinggi adalah 1 ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Maka kita akan bahas satu persatu ya. Untuk contoh yang pertama, X dikurang 5 kurang dari 13. Karena di ruas kiri dikurang berarti harus ditambah 5 ya. Berarti di ruas kanan juga harus ditambah 5. X kurang dari 13 tambah 5, X kurang dari 18. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari 18. Nah, kalau kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini, nah 18-nya tidak masuk ya, arahnya ke arah kiri. Oke, untuk contoh yang kedua, 3X ditambah 2 lebih dari sama dengan 5X dikurang 22. Kita ingin menghilangkan 2X, berarti di ruas kiri dikurang 2, di ruas kanan juga dikurang 2. Nah, kita juga ingin menghilangkan 5X, berarti di ruas kanan kita kurang 5X, di ruas kiri juga kita kurang 5X. Berarti sisa min 2X lebih dari sama dengan negatif 24. Dapat dari negatif 22 dikurang 2 ya. Karena kita ingin menjadikan koefisiennya 1, berarti ini dikali 1/2, yang di ruas kiri juga dikali 1/2. Dapatlah, karena dikali dengan negatif, yang tadinya lebih dari, sekarang jadi kurang dari ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 12. Nah, ini garis bilangannya, 12-nya masuk ya. Oke. Kemudian untuk contoh yang ketiga, X ditambah 4 lebih dari 3, X ditambah 4 kurang dari 7. Nah, kita ingin menghilangkan 4 yang di tengah-tengah, berarti kita harus kurang 4. Berarti di kiri juga kurang 4, di kanan juga kurang 4. Nah, berarti X berada di antara 1 min. Jadi X berada di antara negatif 1 dan 3. Nah, ini kita gambar
di garis bilangannya ya. Ada min 1, kemudian 3, di mana 1 dan 3-nya tidak masuk ya. Kemudian persamaan ini, 3x ditambah 1 kurang dari sama dengan 2x dikurang 6 kurang dari sama dengan x ditambah 5. Jadi kalau mengerjakannya kita selesaikan satu-satu. Yang dua persamaan ini dulu. Oke, karena ditambah 1 kita kurang 1 berarti kanan kurang 1 juga. Yang 2x dikurang 2x di kanan juga, di kiri juga harus dikurang min 2x. Dapatlah x kurang dari min 7. Nah, kemudian di ruas kanan. 2x kurang 6 kurang dari x dikurang 5. Satu-satu ya, kita selesaikan berarti ini tambah 6, yang ini dikurang x. Oke, tinggallah x kurang dari sama dengan 1. Kemudian berikutnya yang tepi sama yang tepi. 3x tambah 1 dengan x dikurang 5. Nih, kita bahas. Berarti ini dikurang 1, yang ini dikurang x ya. Dapatlah 2x kurang dari sama dengan min 6. X kurang dari sama dengan min 3. Dapat dari min 6 dibagi 2. Jadi himpunan penyelesaiannya x di mana x kurang dari min 7. Dapat dari mana? Setelah ini ada 3 kemungkinan. 1, 2, 3, kita buat garis bilangan. Untuk yang satu seperti ini, yang kedua ini, ketiga ini. Nah, kita ambil irisannya. Kita ambil irisannya, maka yang paling kecil ini adalah x, di mana x kurang dari sama dengan min 7. Oke, contohnya untuk variabel pada bilangan asli kurang dari 8, tentukan grafik penyelesaiannya dari 3x dikurang 1 lebih dari x ditambah 5. Nah, penyelesaiannya, nah ini kan persamaannya. Kita ingin menghilangkan 1 nih, min 1. Berarti di ruas kiri kita tambah 1, di ruas kanan juga kita harus tambah 1. Nah, seperti ini. Dapatlah 3x lebih dari x tambah 6. Kemudian kita ingin menghilangkan x, berarti di ruas kanan kita kurang x, di ruas kiri juga harus dikurang x. Nah, jadi 3x kurang x kan 2x lebih dari 6. Dapatlah x lebih dari 3. Dapat dari mana? 6 dibagi 2. Jadi variabel x yang memenuhi adalah 4, 5, 6, dan 7. Dapat dari mana? Kan x lebih dari 3. Nah, lihat lagi soalnya. Bilangan asli kurang dari 8. 8-nya tidak masuk ya. Berarti himpunan penyelesaiannya 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat garis bilangannya. Nah, ini ya, garis bilangannya dia di 4, 5, 6, 7. Nah, 4 sama 7-nya masuk. Kemudian penerapan pertidaksamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada satu contoh. Tika memiliki tanaman bunga berbentuk persegi. Panjang keempat sisinya adalah 2x tambah 5. Tika ingin memagari sekeliling taman bunga dengan bambu. Tentukan nilai X agar mengelilingi tanaman bunga tersebut dapat dipagari bambu sepanjang 100 meter. Jadi bambu yang tersedia itu hanya 100 meter, tidak lebih. Nah, berarti ini kan berkaitan apa? Dengan keliling, karena dipagar ya. Nah, kita tahu bahwa keliling persegi itu adalah 4 kali sisi, berarti tinggal kalikan 4 kali 2x tambah 5. Jadi, kalikan satu-satu, 4 kali 2x 8x, 4 kali 5 20, kurang dari sama dengan 100. Kan tidak boleh lebih dari 100 meter ya. Nah, kemudian 8x, ini kita mau menghilangkan 20, ruas kiri dikurang 20, ruas kanan juga dikurang 20. 8x kurang dari 80. Nah, kita mau menghilangkan koefisiennya supaya jadi 1. Jadi harus dibagi 8. Berarti di ruas kanan juga harus dibagi 8. Dapatlah X kurang dari sama dengan 10. Nah, jadi kita masukkan yang kurang dari sama dengan 10. Berarti tidak boleh lebih dari 10 ya. Kita masukkan 10 dikali 2X. Masukkan ke sisinya nih. 2 kali 10 ditambah 5. Berarti dapatlah panjang sisinya paling panjang adalah 25 meter. Untuk kasus yang kedua, besar biaya sewa sebuah bis dengan 40 tempat duduk adalah 5 juta. Bila biaya yang dipungut oleh panitia adalah 200.000 per peserta dan panitia ingin memperoleh keuntungan senilai 2 juta, berapa batas peserta yang harus ikut? Nah, jadi peserta itu kita misalkan dengan X. X tidak boleh lebih dari 40. Mengapa? Kalau lebih dari 40, dia tidak duduk nantinya. Karena yang disediakan bangkunya hanya 40. Maka ada persamaan X kurang dari sama dengan 40.
Nah, ini 200.000 X, kan ada berapa peserta, dikurang 5 juta harga mobil, dia harus lebih dari 2 juta. Jadi maunya, panitia itu untung 2 juta, tuh kan. Nah, dah dapat persamaannya. Nah, dari kalau kita mau menghilangkan 5 juta ini, min 5 juta berarti di ruas kanan juga harus ditambah dengan 5 juta. Berarti 2X lebih dari sama dengan 7 juta. Berarti X lebih dari sama dengan 7 juta dibagi 200.000. Nah, X lebih dari sama dengan 35. Jadi, batas yang paling kecil orang yang harus ikut itu adalah 35 orang. Batas yang paling tinggi orang harus ikut itu ada 40. Jadi, himpunan penyelesaiannya X lebih dari sama dengan 35, X kurang dari sama dengan 40. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.